Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inka Sana Putri dengan NIM 7211419021 dari akuntansi B 2019. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai di bab 8, yaitu mengenai informasi dalam praktik. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi. Jadi, faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Contohnya nih, dalam suatu industri kendaraan bermotor yang diyakini sebagai kristal sukses faktor atau faktor penting penentu keberhasilannya adalah model, jaringan dealer yang efisien, dan juga pengendalian biaya produksi yang ketat. Nah, sehingga perusahaan akan berfokus pada faktor penting penentu keberhasilan itu. Nah, jadi itu akan dapat memantau sejauh mana sih mereka telah mencapai tujuan dari perencanaan yang telah dibuat. Nah, yang selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Jadi, sistem pemrosesan transaksi ini itu merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna, misalnya para manajer ataupun para pengambil kebijakan yang untuk pengambilan keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang selanjutnya ada subsistem utama dari sistem distribusi. Nah, jadi ada 3 subsistem. Yang pertama ada sistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, lalu ada sistem yang memesan persediaan pengganti, dan yang ketiga ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Yang pertama yang kita bahas itu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Jadi seperti pada model gambar di PPT ini terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Apa saja? Yang pertama ada sistem entry pesanan. Sistem entry pesanan ini itu maksudnya memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Lalu ada yang namanya sistem persediaan. Apa sistem persediaan itu? Jadi sistem persediaan itu memelihara catatan persediaan. Lalu ada sistem penagihan. Apa sistem penagihan itu? Sistem penagihan itu dia yang akan membuat faktur pelanggan. Lalu ada sistem piutang dagang, yaitu menagih utang dari para pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Kalau tadi ada di sistem yang memenuhi pesanan pelanggan ada 4 sistem utama yang terlibat. Nah, kalau yang di persediaan pengganti itu ada 3 sistem utama yang terlibat. Apa saja? Yang pertama, sistem pembelian atau purchase data. Nah, sistem pembelian ini itu menerbitkan pesanan pelanggan kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Lalu sistem yang kedua itu ada sistem penerimaan. Nah, sistem penerimaan atau receiving ini itu jadi dia yang akan menerima persediaan. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya sistem utang dagang atau account payable system, yaitu melakukan pembayaran. Nah, yang selanjutnya sistem yang menjalankan proses buku besar. Nah, untuk sistem yang menjalankan proses buku besar ini itu sistem buku besar sendiri itu merupakan sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Nah, terdapat beberapa subsistemnya. Apa saja? Yang pertama ada sistem memperbarui buku besar. Nah, sistem memperbarui buku besar atau update general ledger ini itu akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan juga transaksi ke dalam buku besar. Lalu yang kedua ada sistem pembuatan laporan manajemen, yaitu sistem yang menggunakan isi buku besar untuk membantu neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas ada sistem informasi pemasaran. Jadi untuk sistem informasi pemasaran itu
merupakan kombinasi antara subsistem input dan juga output yang terhubung oleh sebuah basis data. Nah, jadi di sini ada model sistem informasi pemasaran. Nah, jadi kan ada input sistemnya itu ada pemrosesan transaksi, lalu ada subsistem riset pemasaran, juga subsistem inteligensi pemasaran. Nah, untuk sistem pemesanan transaksi itu mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Subsistem riset pemasaran itu mengumpulkan data internal dan juga lingkungan dengan melakukan studi khusus gitu. Nah, untuk subsistem inteligensi pemasaran itu apa? Jadi untuk subsistem inteligensi pemasaran itu mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen agar tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan juga para pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Nah, untuk outputnya sendiri seperti yang sudah dijelaskan, ada apa saja? Yang pertama ada subsistem produk, lalu ada subsistem lokasi atau tempat, subsistem promosi, lalu ada subsistem harga dan juga subsistem bauran terintegrasi. Itu output subsistemnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada sistem informasi sumber daya manusia. Jadi di sistem informasi sumber daya manusia ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Nah, di sini ada juga model sistem informasi sumber daya manusianya. Nah, jadi untuk model sistem informasi sumber daya manusianya itu sumber datanya apa saja? Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset sumber daya manusia, dan juga ada subsistem inteligensi sumber daya manusia. Nah, untuk output subsistemnya ada apa saja? Nah, untuk outputnya itu ada subsistem perencanaan tenaga kerja, subsistem rekrutmen, subsistem manajemen tenaga kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan juga subsistem pelaporan lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem informasi manufaktur. Jadi, sistem informasi manufaktur itu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Nah, di sini ada model sistem umum manufaktur. Untuk model sistem umum manufaktur itu subsistem inputnya ada subsistem proses transaksi, lalu ada subsistem rekayasa industri, lalu ada subsistem intelijen manufaktur. Untuk subsistem outputnya ada apa saja? Yang pertama ada subsistem produksi, subsistem inventory, subsistem kualitas, dan juga subsistem biaya. Yang selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Nah, sistem informasi keuangan ini itu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Nah, untuk sistem informasi keuangan ini subsistem inputnya itu ada yang namanya sistem proses transaksi, lalu ada subsistem audit internal, lalu juga ada yang namanya subsistem intelijen keuangan. Nah, untuk subsistem outputnya itu ada yang namanya subsistem peramalan dan juga perencanaan keuangan. Lalu ada yang namanya subsistem manajemen data, dan yang terakhir itu ada subsistem pengendalian keuangan. Nah, yang selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif itu merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada data warehousing. Data warehousing ini itu merupakan akumulasi data terdahulu baik sebagai data utama maupun data backup. Nah, di data warehouse ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, kapasitas penyimpanannya yang sangat besar. Lalu data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate. Yang kedua, data dapat diakses dengan mudah. Yang ketiga, dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada sistem data warehousing. Nah, sistem data warehousing ini itu data
bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang dan mengubah isinya menjadi informasi dan juga menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Nah, lalu bagaimana sih data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehousing? Nah, jadi setiap data itu yang masuk akan dipisahkan ke dalam beberapa jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi. Nah, lalu yang selanjutnya ada penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi ini itu merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse, yaitu dengan beberapa cara. Apa saja? Yang pertama ada drill down, roll up, drill across, dan juga drill through. Yang selanjutnya ada OLAP. Jadi OLAP itu merupakan segala jenis peranti lunak yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan juga mengubahnya menjadi informasi. Yang mana pembuatan laporan atau paket keluar dari basis data dan model-model matematis semuanya dapat digunakan. Di OLAP ini terdapat dua pendekatan, apa saja? Yang pertama ada roll-up dan juga ada moll-up. Nah, roll-up sendiri itu merupakan jadi untuk di roll-up sendiri itu menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar. Sedangkan untuk moll-up itu dia menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Nah, yang selanjutnya itu data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Apa saja? Yang pertama ada verifikasi hipotesis dan juga penemuan pengetahuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.